인도네시아 축구 대표팀 월드컵 예선 3차전까지 보다 의지를 지키며 Indonesia harus waspada, Arab Saudi selalu dapat penalti di dua laga perdana ronde ketiga. Faktanya, Arab Saudi memiliki catatan menarik, yaitu selalu mendapat penalti di dua laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti pada laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, Arab Saudi berhasil menang 1-0 atas Thailand melalui gol tunggal Al-Abed dari titik putih. Selanjutnya, pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, Arab kembali mendapat penalti kontra Vietnam. Bahkan Arab mendapat dua kali penalti, yaitu di menit 55 dan menit 80. Arab Saudi berhasil tumbangkan Vietnam dengan skor 3-1. Yang menarik dari dua laga tersebut adalah Arab Saudi selalu mendapat penalti ketika berjumpa negara Asia Tenggara. Apakah Arab Saudi akan kembali mendapat keuntungan dari titik putih saat berjumpa Indonesia, FIFA Mania? Tiba-tiba striker Arab Saudi hormati dan puji skuad Garuda setinggi langit. Ya, penyerang timnas Arab Saudi, Saleh Al-Shehri, memberikan pujian setinggi langit untuk timnas Indonesia menjelang pertandingan. Menurut dia, perkembangan skuad Garuda saat ini patut menjadi perhatian. Dikutip dari media Arab Saudi, Arabic Sport 360, ia berkata, timnas Indonesia merupakan tim yang berkembang, dan tim manapun yang mencapai di tahap ini adalah tim yang patut dihormati. Selain itu, Al-Shehri menyinggung perjalanan timnya selama babak kualifikasi yang kerap tergabung dalam grup sulit. Meski begitu, dia dan para pemain Arab Saudi tak akan kehilangan kepercayaan diri dalam menatap setiap pertandingan, termasuk menghadapi timnas Indonesia. Menurut Al-Dawsari, fenomena ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Biasanya, ketika kami bermain di kandang, kami hanya menghadapi dukungan penuh dari supporter kami sendiri, ujarnya. Namun, kali ini stadion dipenuhi oleh penggemar Indonesia juga yang sangat antusias. Ini menunjukkan betapa besar minat dan dedikasi mereka terhadap tim nasional mereka. Al-Dawsari mengakui bahwa dukungan tersebut menambah tantangan bagi timnya. Ia juga mengapresiasi semangat luar biasa dari para penggemar lawan. Atmosfer di stadion akan sangat luar biasa, lanjut Al-Dawsari. Kita tidak perlu takut menghadapi Arab Saudi di pertandingan dini hari nanti jam 1. Kick-off-nya jam 1 waktu Indonesia Barat. Karena kalau kita melihat memang secara kualitas ya jelas Saudi di atas kita. Tetapi kalau Saudi yang kita lihat beberapa pertandingan terakhir bersama dengan Mancini, lalu di tahan imbang Thailand di Piala Asia, itu bukan Arab Saudi yang semengerikan itu. Oke, bukan Arab Saudi yang semengerikan itu. Dan secara komposisi skuad itu memang banyak pemain Al-Hilal contoh. Tetapi ya mereka ini juga kelihatan kualitasnya ya segitu-segitu aja. Mereka kan di klub kebantu dengan pemain-pemain asingnya. Klub-klub Arab Saudi itu banyak pemain asing yang berkualitas. Nah, kalau pemain lokalnya ya kualitasnya seperti itu. Mungkin Dawsari doang yang punya added value. Nah, sisanya Abdullahi itu pemain yang sering provokasi, tetapi secara kualitas sebegitu aja. Nah, maka dari itu timnas kita ini punya peluang. Gue nggak bilang kita menang. Kita harus optimis kita bisa mencuri poin, minimal 1 poin. Tapi mungkin kita bisa optimis kita bisa menang, ya. Tetapi kita bisa realistis juga bahwa 1 poin menurut gue cukup. Ya, 1 poin menurut gue cukup karena mengingat kapasitas pemain kita dibandingkan Saudi masih Saudi di atas kita, dan away ke Saudi, ya kan? Away ke Saudi, lu bisa tahan imbang aja apalagi menang. Itu poinnya tinggi sekali dan itu akan menaikkan bukan hanya menambah 3 poin ya atau membawa poin ya, tapi akan meningkatkan kepercayaan diri kita, meningkatkan moral tim kita. Itu jauh lebih penting. Ini start ini menentukan nih, jangan sampai dibantai aja. Ya kalaupun kalah ya 1-0, 2-0, it's okay. Tapi jangan udah mainin jelek dibantai. Itu akan bisa mempengaruhi moral. Tapi kalau kita bisa memberikan perlawanan, kita bisa bermain baik lawan Saudi, itu akan mempengaruhi mental dan moral. Sehingga nanti next-nya, di sisa pertandingan yang ada, kita bisa bermain jauh lebih baik lagi, improve. Dan itu yang gue harapkan di pertandingan dini hari nanti, entah siapapun starting 11-nya, yang jelas kita berani bermain dan berani memberikan perlawanan kepada Saudi. Kita manfaatkan kecepatan yang kita miliki, kita manfaatkan umpan-umpan pendek, karena lapangannya pasti lebih bagus ya dibandingkan GBK. Jadi manfaatkan itu, kerja keras, fighting spirit, mentalnya jangan drop. Kita yakin kita pasti bisa memberikan perlawanan dan mencuri poin dari Arab Saudi. Oke, segitu dulu. Apa alasannya yang lo bisa yakin banget tadi bilang Indonesia bisa menang? Oke. Saudi itu masih levelnya di bawah menurut gue ya. Australia dan Jepang. Oke. Jepang is calculated loss. Dua-dua kalah lawan Jepang.
Dan kemungkinan besar Jepang sabu bersih semua. Kandang tandang kalah ya. Ya. Sementara Saudi di bawah Mancini menurut gue masih belum nyetel. 5 kali kalah, 7 kali menang, 6 kali menang, 5 kali kalah, sekali seri. 2 kali seri. 2 kali seri. Bahkan lawan Thailand seri. Jadi belum nemu, oke? Ini berdasarkan pengalaman gue sebagai pelatih timnas, mantan pelatih timnas. Match pertama itu selalu susah. Saudi pasti mikir, kita harus curi poin nih lawan Bahrain, Cina, Indonesia. Apalagi di kandang lawan 3 tim ini harus sapu bersih, oke? Dengan pemikiran seperti ini, mereka over antusias, ya. Indonesia, kalau menurut gue, main lebih bagus di luar daripada di kandang. Selama track record yang lo lihat sejauh ini ya. Kenapa? Di kandang, tekanan besar, beban. Dari media, dari netizen, dua, rumputnya bapuk. Loh, ini penting. Betul. Faktor lapangan. Karena permainan terutama buat pemain Eropa. Permainan Sintayong itu butuh rumput yang smooth. Maka dari itu kita menang 0-3 di Vietnam, hanya 0-1 di sini dan 1-0 di sini. Jadi, orang meremehkan Indonesia dan gue tahu rumputnya Saudi, I guarantee you 1000% smooth. I guarantee you. Oke? Maka dari itu gue bilang, ini akan ada kejutan. Indonesia definitely punya peluang untuk menang. Dan gue berani bilang sekarang untuk gue, kita akan menang. Saya yakin itu, Coach. Karena faktor kejutan ini, faktor match pertama yang untuk Saudi ingin menunjukkan nggak mau ketinggalan, harus raih poin penuh. Di situ mereka akan kelabakan. Over PD. Apalagi kebobolan dulu sama kita. Apalagi kebobolan dulu. Ditambah faktor Martin Paes. Martin Paes sudah jadi udah bisa main. Bisa main. Dan ya kemungkinan besar akan jadi pilihan utama lah ya, Mas Sintayong. Jelas ya. Ya. Karena Saudi itu kan 11 gedebok pisang ya. 11 batang pohon kurma. 11 gede dongok. Jadi 11 gedong ini kita pikir kalian boleh punya badan besar, kita punya otak. Nah, ini harus dimanfaatkan. Dan lo yakin Indonesia bisa? Kita harus tampil masuk ke lapangan. Satu pilihan. We have to win. Bukan seri, bukan kalah. Kita harus menang. Mental ini kita harus masuk. Ditambah pas dan kemungkinan akan banyak long ball. Itu buat Martin Paes. Crossing atas pasti. Crossing atas itu buat Martin Paes. Martin Paes tingginya berapa? 195? 93? 191, 92 kalau nggak salah. 92. Ya. Yes. Tapi menariknya adalah di highlight juga di beberapa media di Indonesia, Coach. Ada nama pemain Arab tuh Ali Al. Beberapa jam sahaja lagi, Indonesia akan memulakan kempen kelayakan Piala Dunia round yang ketiga. Yang mana pukul 1 pagi nanti waktu Malaysia, mereka akan berlawan dengan Saudi Arabia. So, jom kita preview sikit game yang ini. Sebelum tu, orang-orang Indonesia yang nakkan update pasal sepak bola Indonesia, boleh tekan butang follow. Dah tekan, mantap cuy. Jadi ini adalah jadual perlawanan yang akan dihadapi Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Yang mana kita akan tengok Indonesia lawan Saudi Arabia pagi nanti. Lepas tu 10 September dia akan lawan Australia. Lepas tu bulan Oktober pula ada lawan Bahrain dengan China. And then bulan November lawan dengan Jepun. Last kali Saudi Arabia balik. Okay. So boleh menang ke tak boleh menang ni? Pada aku, Saudi Arabia ni bukanlah negara yang mudah untuk dikalahkan. Kita kena ingat Saudi Arabia ni pernah menang lawan Argentina yang ada Messi lah, apalah kan. Tapi Indonesia pun pernah menang juga lawan Argentina, betul tak? Hari tu kan baru menang, tapi under 20 lah. Bila tengok ranking, Indonesia adalah negara kedua terbawah antara semua negara-negara hebat ni. Yang paling bawah adalah Kuwait. Kemudian diikuti oleh Indonesia. Tapi sebelum ni aku dah pernah cakap dah. Indonesia ni tak sama macam ranking dia weh. Diorang punya permainan, diorang punya gameplay, diorang boleh menang tau lawan tim-tim yang ranking tinggi. Jadi aku tak nampak lah Indonesia ni sebagai ranking 130 lebih. Sebaliknya aku letak dalam lingkungan 100 macam tu lah. Okay. So, korang rasa mampu ke tak Indonesia menang lawan Saudi Arabia? Korang boleh komen dekat bawah. Dan yang belum follow lagi, bila nak follow? Sebelum pertandingan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya apapun hasilnya saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, kita harus beri dukungan.
Ini masih awal dari perjalanan kita. Jadi jangan pernah menghujat pemain, jangan pernah menghujat staf kepelatihan. Apapun hasilnya, yang penting mereka memberikan perlawanan terbaik mereka. Apapun hasilnya, kita harus tetap berada di belakang mereka. Kita harus menjadi pemain ke-12 mereka. Jadi jangan pernah menghujat pemain. Yang penting mereka bisa memberikan perlawanan yang terbaik. Itu yang kita inginkan. Untuk hasil nanti akan berjalan sesuai permainan yang mereka berikan. Hasilnya apapun kita harus terus memberikan dukungan. Jangan pernah menghujat mereka. Oke, baik itu kita bisa menang, seri ataupun kalah, kita tetap harus berada di belakang mereka, menjadi pemain ke-12 mereka. Jadi sekali lagi jangan pernah menghujat pemain maupun seluruh staf kepelatihan timnas Indonesia. Salam Garuda.